Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat kemarin tanggal 1 Desember 2023, hari trading ke-221. Kita tetap ada alertnya, ISG-nya tutup merah. Saya mohon maaf beberapa hari tidak ada After Market Close karena terkena gastroenteritis bahasa kerennya. Jadi tinggal di Google aja. Jadi memang lemas banget. Ya udahlah, untung saya tradingnya pakai trading plan ya, jadi nggak terlalu berpengaruh walaupun kondisinya kurang fit. Ah, Insya Allah kita akan bahas ya untuk penutupan hari Jumat ini. Ini 1 Desember, mudah-mudahan kita lihat nanti apakah ada window dressing di tahun ini. Kemarin pas turun yang sudah buy on weakness, berapa saham yang berada di fase akumulasi, mudah-mudahan ya berapa saham yang alert di bulan Oktober, November. Kalau memang ada window dressing, ya kenaikannya memang sampai akhir bulan nanti mudah-mudahan ya ada window dressing. Mudah-mudahan jadi rezeki. Sekarang kita mulai saja Bapak Ibu. Ini trading snapshotnya. Kita uh, lihat trading snapshot. IHSG-nya turun 0,29 dan di sini dia 0,29 ya. Kita lihat bagaimana pembukanya sangat panik, dia langsung jatuh, lalu dia langsung membentuk bottoming 0,82, lalu setelah itu nggak kemana-mana, lalu di session 2 juga nggak kemana-mana ya, karena kenaikan sedikit juga sampai akhir pre-closingnya juga ditarik hingga penurunannya dari terdalam minus 0,82 menjadi cuma minus 0,29, itu dia. Menariknya tetap net buy di pasar reguler untuk asingnya dia tidak besar, hanya di bawah 100 miliar ya, 90 miliar saja. Nilai transaksi value-nya lumayan besar karena mungkin ada selling juga ya. Kita lihat, nanti kita cek. 12,1 triliun satu hari kemarin nilai transaksinya. Dan di sini karena dia negatif, penekanan adalah basic, non-cyclical, dan kesehatan. Menarik di sini Goto ya Bapak dan Ibu. Goto ini naik terus dia kemarin, tapi tidak ada alert. Nanti kita cek apakah muncul di rekom. Karena dia kan tidak harus ada alert. Mungkin dia sudah naik tinggi. Jadi kalau alertnya keluar, mungkin bukan alert yang pertama. Mungkin kalau kayak Goto ini Bapak Ibu harus lihat alertnya jauh-jauh sebelumnya waktu dia di bottoming, sekitar nanti kita lihat dia ya Bapak Ibu ya. Kalau sempat Bapak Ibu lihat mungkin dia bulan-bulan lalu itu Goto. Saat-saat harga di berapa ya? Harga-harga di 80, seperti itulah. Kalau sekarang udah di atas 100, mungkin nanti akan ada alert tergantung ya. Namanya juga algoritma. Lalu itu saja dua ASI sama Goto yang di atas 100 miliar signifikan. Yang net sale-nya AMMN ya Bapak, ini belum masuk Kompas 100, jadi kalaupun bagaimana pergerakannya saham HPO belum masuk ya. Kalau dia sudah masuk nanti di Kompas 100 baru dia akan masuk ke Big Data. Untuk trading value asingnya 37%, lokalnya 63%, sama ya untuk year to date juga. Di sini menariknya di all marketnya asingnya malah lebih besar daripada regulernya 213. Year to date kita net sale 13 triliun, 13,6. Itu dia trading snapshot untuk penutupan hari Jumat tanggal 1 Desember. Sekarang kita lihat ada alertnya Bapak Ibu ya. Ini setengah 3. Jadi kira-kira era nanti kita akan bahas. Nanti Bapak Ibu saya akan ini kan oh saham yang lain kok nggak ada alert ya, nggak tahu juga. Saya nama juga big data analisisnya dia machine learning. Jadi algoritmanya ini di belakangnya adalah big data machine learning. Nama algoritmanya adalah deep learning. Jadi karena dia nama algoritma itu deep learning lah ya, biar gampang. DL ya, deep learning. Nah, karena dia adalah machine learning ya, ini menggunakan data, maka kita harus analisa ulang. Nanti Bapak Ibu saya akan berikan contohnya bagaimana kita menganalisa saham ini. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan cara yang sama di saham yang lain. Dia terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot. Ini alamatnya Bapak Ibu. Dilakukan ada di deskripsi video, ada juga Telegram channelnya. Silahkan join Deep Learning, baru websitenya, Instagram dan Twitternya serta sosial media nanti Bapak Ibu bisa ikuti ada di deskripsi video. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Baik, saya bacakan disclaimer-nya.
Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya hampir 18 tahun ya. Ini bulan Desember ini masuk 18 tahun saya di pasar saham Indonesia. Eh, Tidak boleh request analisa saham karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu bisa nanti tonton video ini, lalu akses saja robotnya, ada di deskripsi video juga. Lalu Bapak Ibu ikuti, dengarkan saya cara saya menganalisa. Bapak Ibu gunakan toolnya, ikutin step by stepnya. Lalu nanti kalau kira-kira tidak logis, ya jangan diikutin. Tidak cocok, jangan diikutin. Jadi belum tentu cocok dengan semua orang. Jadi jangan percaya analisa saya 100% kenapa? Karena mungkin pengalaman kita berbeda, market cap kita kapital kita berbeda, trading plan kita berbeda, style trading kita tidak 100% sama, maksimum pain level kita terutama ya. Jadi apa yang kita alami di market, jatuh bangun, nyungsep segala macam itu tidak sama. Jadi disclaimer-nya Tayor own risk, Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Apa yang saya sampaikan jadikan sebagai second opinion. Dan yang perlu Bapak Ibu pegang ya, dalam di trading saham, melakukan analisa saham itu jangan pernah percaya 100% kepada siapapun. Percaya 100% kepada analisa sendiri. Caranya bagaimana? Lakukan sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin cara orang siapapun untuk belajar, tapi nanti temukan stylenya sendiri. Tidak harus sama, tapi akan ada ciri-ciri tertentulah warna yang berbeda. Itu saja pesan saya, jangan pernah percaya dengan analisa orang lah. Soalnya nanti kalau rekomendasi begini, Bapak Ibu ikutin bulat-bulat tidak dianalisa ulang. Setelah salah tuh biasanya kita tidak bisa minta pertanggungjawabannya gitu. Jadi percaya dengan analisa sendiri, jangan malas melakukan analisa. Oke, kita lanjut ya. Kita akan pindah langsung ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Ini dia DL_bot. Bapak Ibu bisa akses langsung ke Telegram botnya. Apa yang kita lakukan dalam aftermarket close adalah kita pertama ngecek dulu alertnya. Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan robot, setelah akses, cek perintahnya dengan help ya. Jadi apa saja yang tersedia, help ya. Jadi help. Ketik help, dia akan memberikan apa saja list perintah yang sudah ada. Nah, ini nanti bulan Desember ini sebenarnya ada update baru, cuman saya belum buat tutorialnya. Sedang diuji coba bagi teman-teman yang sudah menjadi alumni workshop, dia uji coba sepertinya tidak ada komplain, akan ada tambahan sedikit saja untuk membantu. Lalu kita akan tutorialnya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, tutorialnya ini yang akan saya tambah, klik tutorial. Ya, di sini ada tutorialnya, Bapak Ibu bisa belajar. Nih, ya tidak harus menggunakan robot. Kalau pengen belajar volume price analysis bisa di sini. Ya. Baik. Apa yang kita lakukan? Ini kita mulai melakukan analisa. Apa yang kita lakukan di aftermarket close? Tentunya menggunakan data end of day. Kalau Bapak Ibu menggunakan robot, nanti selama day trade itu big data akan memberikan yang running itu adalah chartnya intraday, tapi walaupun pakai data daily. Lalu ininya ledakan volume. Yang ledakan volume itu real time dia. Nah, sekarang kalau hari ini ya tutup, datanya tidak ada, kan market tutup. Kapan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah cek alertnya ya. Jadi kita cek dari big data analysis itu alertnya apa saja. Bapak Ibu cek. Nah, ini sebelum-sebelumnya ini dari tanggal 27 ini sebenarnya kemarin kalau saya tidak lagi sakit itu bisa aja ini jadi weekly analysis ya, tapi tidak wajib ada weekly analysis. Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. Oke, kemarin ada alertnya namanya ERA ya. Jadi kita cek dengan ERA. Maaf, nanti kita akan analisa eranya. Sekarang setelah kita cek alert, biasanya kita cek juga rekom. Rekom ini kalau dia muncul di alert, muncul di rekom, muncul di data volume itu biasanya bagus. Nah, perintahnya adalah rekom. Ini adalah sekedar screening end of day saja. Jadi kita lihat di sini ada Goto ya. Jadi Goto memang muncul di VPA tapi tidak ada di alert. AC juga Bapak Ibu ini tadi lihat asingnya kan besar. Jasa marga sign of weakness. ERA ada di BDT ya, jadi memang tampaknya terjadi akumulasi di ERA.
Lalu kita lihat ini ada candle pattern yang suka trading dengan price action. Dulu saya sebelum bertemu dengan volume price analysis, saya belajarnya tentu price action ya. Adaro bearish, hati-hati. Kalau lihat di chartnya, Adaro ini uptrust atau apa ya. Arto bullish engulfing, udah banyak alert Arto. Nah gitu. Ini era ada ya, bahwa bagus dia bisa begitu. Rocket Jet ada beli, ikut-ikutan dia. Apalagi ya sini. Nah Golden Cross buka dan Jasa Marga. Arto, Era, Goto. Jadi Arto bagus, dia the best time for buying mungkin. Era, Goto juga. Oke, itu dia. Sementara Adi dan Aces dia mungkin the best time for selling itu. Oke, berikutnya kita lihat ledakan volume. SCR Vibum. Nah, ini yang SCR Vibum ini kalau Bapak Ibu cek, kalau market buka, dia real time datanya. Beli BNBA Era. Ada Era ya Bapak Ibu. Insya Allah kita Era ini mudah-mudahan bagus karena dia muncul di mana-mana. Tapi tentu kita harus dengan strategi yang baik. Mungkin dia the best time for buying. Sayangnya saya tidak bisa membuat tutorial trading plan. Bapak Ibu yang sudah ikut workshop trading plan, workshop trading as business, jadi bisa membuat trading plan di saham Era. Sekarang kita, kita lihat sekarang SCR Fear. Panic lah ya Bapak Ibu. Kita lihat kalau untuk speedometer SCR panic apa saja. Ada nggak dia Era? Jadi kita cari ini Adaro di panic ya, tapi tidak bagus itu. Era ada di panic ya. Era ini ada alert tapi masih di panic. Kemungkinan dia akan bergerak dari panic menuju hope. Kita istilahnya adalah habis panic terbitlah hope. Bagus ya. Jadi kita begitu. Bapak Ibu bisa cek yang lain-lainnya ya. Bisa panic, bisa fear di star rotation. Sekarang kita akan mulai pembahasannya dengan pembahasan composite dulu. Kenapa kita harus bahas composite? Karena composite itu adalah acuan. Kalau fund manager itu dia akan coba beat market dengan mengalahkan ya composite kita IHSG. Sekarang kita lihat mulai dengan Speedo. Mudah-mudahan sudah ada ya Speedo composite. Kemarin ini lagi saya utak-atik nih. Codingnya ya, oke. Ini karena saya utak-atik, jadi tadi iseng saya utak-atik. Ini sebenarnya end of day kemarin. Tidak ada end of day hari ini ya Bapak Ibu ya. Datanya kemarin itu, tapi ada salah sedikit. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya end of day tanggal 1 Desember. Saat ini komposit kita berada di zona grid. Artinya mulai demand lebih besar. Kalau di sini demand lebih besar daripada supply ya. Oke. So, lalu kita akan lihat dengan star C0. Ini bagaimana rotasi bintang yang tadi saya sampaikan terhadap composite. Tapi karena dia 0 indeksnya, maka ini adalah sektor basic gitu ya. Nah, ini sektor bukan saham. Oke, jadi lihat di sini ya Bapak Ibu. Apa yang bagus? IHSG kan turun ya secara relatif. Jadi membahas rotasi bintang harus pakai kalimat relatif. Kita lihat secara relatif terhadap komposit ya untuk 1 Desember ini transition itu bergerak menguat, cyclical juga menguat, bergerak dari panic, zonanya zona panic, tapi dia mengarah ke hope atau bahkan langsung ke grid. Kesehatan mulai crossing. Sektor industri tetap panik, non-cyclical mulai ada penguatan, tapi kita nggak tahu, masih jauh ya, ini belum ada arahnya. Infra mulai berbelok, finance berada di grid, tekno mulai menguat, ini pendorongnya tentu Goto dan kawan-kawannya ya. Goto buka juga terkena imbasnya. Oke, properti belum ada penguatan untuk data daily-nya. Oke. Lalu kita akan cek dengan VPA Weekly Composite. Nah, ini valid dia untuk volume karena volume weekly-nya sudah di hari Jumat. Aduh, dia crawling ya Bapak Ibu. Oke, weekly. Oke, weekly dia sinyalnya dulu mengatakan bahwa day move indicate strength ya. Day move indicate strength. Jadi menarik sekali. Dia sebenarnya close di atas upper downchian ya, dia sudah break
tergantung nanti supply yang di sini menahan atau tidak. Secara doncian dia sudah break. Ini coba menahan, dia turun lagi, dia menahan, turun, bisa saja seperti itu. Tetapi yang penting di sini volumenya. Oh iya, saya membahas ini sesuai dengan mazhab saya. Saya adalah trader bermazhab volume price analysis ya. Jadi mazhabnya volume price analysis mengacu kepada Wyckoff ya. Jadi saya nggak pakai menganalisa saham berdasarkan posisi Saturnus dengan Mars gitu, tidak. Atau bulan dengan posisi bumi, itu saya membahasnya bukan seperti itu. Jadi saya lihat price, lihat volume, ya kita lihatlah apa teori di bukunya. Oke, sinyalnya demo indicate strength, volumenya valid, spreadnya di bawah rata-rata, karena ini mungkin ada tekanan jual ya Bapak Ibu. Kalau lihat di sini weekly-nya ya. Karena sempat naik, ekornya ada wick-nya di atas, sebelumnya kan lebih panjang bawah nih. Demandnya masuk, sekarang yang di atas. Bagusnya gini, lihat dia tetap naik, makin lama makin mengecil, spreadnya, volumenya makin lama makin menguat, dan ini BDT-nya lihat dia tetap mengarah ke atas, artinya price-nya valid ini Bapak Ibu, tapi spreadnya yang kecil ya, ini jadi ada sesuatu ya. Kalau begini dalam teori di volume price analysis kan ada sesuatu, karena kalau spreadnya besar, volumenya besar wajar, ini spreadnya kecil gitu. Di sini yang spreadnya besar, relatif ini kecil. Ini kan lihat perbedaannya, spreadnya besar, volumenya kecil, spreadnya kecil, volumenya besar. Artinya apa? Terjadi pertempuran hingga volumenya masuk semacam cun, tapi dia tidak sampai terjadi cun ini. Tidak terdetek lah gitu. Kalau dari algoritma, mungkin kelemahan dari algoritma juga. Sekarang kita lihat dengan, selesaikan dulu weekly-nya ya, VBP composite. Kita lihat. Oke, harusnya sudah lewat ya. Lihat. Jadi ini ada demand, dia tes demand-nya, lalu dia mantur ke bawah. Ini demand-nya Bapak Ibu, udah dites oleh dia. Dia naik ke atas, dia tes demand-nya di daily, berarti ini bentuk high low. Lalu dia naik ke atas, di sini ya, di sini ada supply nih, yang di sini nih. Kalau ini sudah lewat, sekarang dia menjadi demand. Ya ini demand-nya sedikit lah, tapi tipis sekali. Kalau nggak kelihatan di sini, kita harus lihat di daily. Tapi untuk naik ke atas, yang signifikan supply-nya adalah yang ini. Ini. Masih bisa naik lah Bapak Ibu, mudah-mudahan. Tapi ini adalah sell mother candle ya, disebut dengan sell mother ibu, maaf tulisannya, candle ya, candle. Jadi ini yang ini itu adalah sell mother candle, di mana supply terbesarnya berada di sana sekarang. Ya, itu besar. Demand-nya mulai ada di sini, mulai dia jadi demand. Kalaupun naik ini akan mengabsorb sell yang ada di sini. Ini banyak yang nyangkut. Kayak di weekly-nya seperti itu, kita bisa identifikasi, nanti kita akan lihat di daily-nya. Sekarang kita lanjut dengan VPA composite. Setelah ini baru kita bahas daily ya. Oke, nah di daily-nya baru kelihatan Bapak Ibu. Ini gap tutup tidak tutup, membingungkan memang. Kalau dilihat, cek sedikit lagi tutup. Udah saya cek itu, sedikit lagi tutup. Sinyalnya untuk hari Jumat tidak ada, volumenya high, ya spreadnya di bawah rata-rata, close-nya upper side. Oke, catatan ini ada gap ya, ini gap, silahkan cek. Kalau dia tutup, alhamdulillah. Kalau dia belum tutup, jaga-jaga saja. Tidak harus tutup sekarang, mungkin bisa 3 hari, 3 bulan, 3 minggu, 3 bulan lagi. Bisa 3 tahun, atau berapa, kita nggak tahu, saya tidak tahu. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini hari Jumat, dia ini volumenya besar. Ya, ini dia tekan ke bawah, naik ke atas, volumenya juga besar. Kalau tadi kita lihat di intraday-nya, naiknya ini langsung jatuh ya, baru naik ke atas, artinya memang volume yang coba mengangkat ditahan oleh volume yang jual, tapi dia tidak bisa close di atasnya. Ini yang turun ke bawah ini langsung pembukaan. Jadi kita lihat, makanya perlu lihat intraday. Volumenya ternyata sama dengan kemarin Bapak Ibu. Jadi dia undecisive, makanya sinyalnya tidak ada. Kalau di daily kita tidak bisa lihat apa-apa gitu ya. Jadi bukan tidak bisa lihat apa-apa, bisa kita lihat ceritanya ini
naik ke atas ditekan, naik ke atas ditekan, naik ke atas ditekan, volumenya flat gitu. Itu jadi volumenya flat gitu. Lalu tiba-tiba ada yang hijau ini naik ke atas, besoknya dilawan dengan volume yang flat lagi, sama gitu. Artinya memang terjadi pertempuran antara supply and demand, tapi tidak signifikan amat. Orang yang nyangkut aja coba keluar mungkin ya, gitu. Karena kita belum lihat signifikan. Memang volumenya besar, mengimbangi kemarin, hampir sama, nggak jauh beda dengan kemarin kalau lihat secara visual. Itu dulu under the shape ya, maksudnya dia di tengah-tengah dan tidak ada sinyalnya, bisa ke bawah dulu ya, karena di sini sudah ada low high, ini sudah ada high low-nya, sudah coba menyentuh demand-nya baru naik ke atas, tinggal kita cari demand di bawahnya lagi nih. Cadangan itu dengan kita cek dengan perintah VBP composite. Nanti kalau era coba mudah-mudahan lebih bagus. Oke. Ya. Kita tidak melihat yang sebelah sana ya, Bapak Ibu tidak bisa melihat di sebelah sana karena terbatas, ini cuma berapa bulan saja. Demand-nya kedetek di sini. Ini adalah demand. Ya, ini adalah demand. Jadi kalaupun dia ini belum tutup gap, saya tidak perlu khawatir karena ada demand yang kuat sekarang di sini ya. Ini ada gap belum. Dia harus diabsorb oleh demand di sini untuk kuat karena dia sudah bentuk low, high. Ini adalah high low, walaupun dia tidak tutup gap, lalu dia ke atas, dia melewatin demand-nya lagi. Nah, di sini untuk bulan November kita punya di sinilah ya. Nah, ini adalah demand-nya yang besar. Yang sisa-sisa sedikit nih. Di sini terjadi pertempuran nih. Jadi ya panjang, volumenya besar. Nah, naik, ditahan, tetap diangkat, berarti benang kan demand-nya. Baru dites kembali bawah untuk mengetes, dia naik lagi. Jadi kalau tes sekali lagi kita bisa buy yang gitu daily ya. Itu dulu stop loss. Di sinilah kalau di sini bisa kita pikirkan tuh perubahan tren. Tapi kan kita nggak trading indeks, kita trading saham. Itu teorinya. Oke, kita akan lanjut pembahasan saham. Nah, kita akan bahas saham eranya. Kita cek alert era ya. Mudah-mudahan bisa cepat ini, tidak berlama-lama, cuma satu. Era ini fresh Bapak Ibu. Lihat, kalau Bapak Ibu ketik alert dari big data analisisnya, dia adalah alert pertama sejak bulan 10, jadi lebih dari 1 bulan ya. Dan ini indikasi bagus juga. Jadi kita belum telat untuk masuk, tinggal kita teknik aja cara masuk, jaga atas, jaga bawah. Sekarang kita lihat dengan Speedo era. Kalau ada tanggal yang diutak-atik, ya ini gara-gara saya utak-atik hari tadi mengecek untuk tutorial yang baru. Sebelum-sebelumnya kan komposit nggak bisa, jadi itu kesalahan coding, maklum lah. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, grid juga, era berada di zona grid, artinya ini kalau berada grid berarti saat ini demand di era lebih besar daripada supply. Kalau menurut teori Wyckoff di dalam volume price analysis, harga saham itu naik karena demand lebih besar dari supply. Kalau harga saham itu turun, supply lebih besar daripada demand. Harga saham naik bukan karena laporan keuangan, bukan karena PA-nya rendah, ROE-nya rendah. Maaf, bukan karena PBV-nya rendah gitu. Bukan karena ROE-nya tinggi, bukan. Tapi karena demand lebih besar daripada supply. Gitu. Masalah demand-nya lebih besar karena laporan keuangannya bagus, itu urusan berbeda lagi. Gitu, ya. Kita lanjut dengan star era. Bapak Ibu ketik saja, jadi saya ketik era, Bapak Ibu lanjutkan star era. Nah, ini kita lihat analisa rotasi bintang saham era untuk data daily relatif terhadap pergerakan komposit. Oke, jadi kalau kita lihat era ini sudah bagus dari kemarin-kemarin. Menurut saya sih bagusnya mulai dari sini ketika pertama kali crossing dia. Nah, ini dia bergerak ke atas. Istilahnya ini adalah habis panik. Masih di zona panik, tapi dia istilahnya habis panik, terbitlah hope. Nah, kalau kita dapat saham-saham yang begini dari screening tadi, screening panik ketika saja di robotnya, maka kemungkinan besar dia masih bergerak lebih jauh.
daripada Bapak Ibu beli saham yang sudah di grid. Nah, apalagi alertnya pertama masih berada di zona panic. Sebentar lagi dia pindah ke hope, dia pindah ke grid. Ya, kalau dia sudah masuk begini ya stop loss dinaikkan. Mungkin fear-nya sudah mulai masuk. Oke, jadi dia bagus ya berada di zona panic, bergerak menuju hope. Kalau belum paham, tonton tutorial tentang rotasi bintang dulu ya. Ini adalah pergerakan relatif. Nah, kita lihat weekly-nya untuk jangka agak lebih panjang, W-star era. Oh iya, era malah weekly-nya juga hampir crossing. Jadi kalau kita bermain di weekly mungkin dia sudah dekat-dekat bottoming juga, udah mau naik ini. Dia hampir crossing nih, crossing panic. Zona skuadran ini bergerak panik ke sana. Mengapa saya juga tertarik? Jadi hampir tidak mau melakukan analisa, tapi sudah sedikit sehat dan memang saya sedang update trading plan saya. Ya udahlah bikin analisa sekali. Mau buat tutorial untuk update perintah robot. Jadi memang robotnya tiap bulan, bukan tiap bulan, berapa bulan sekali. Kalau saya punya waktu, moodnya lagi bagus, ya saya buat update untuk robotnya supaya teman-teman yang menggunakan robot ini toolnya bertambah dan membantu dalam trading. Era bagus ya untuk weekly-nya ya. Jadi benar-benar bergerak. Kalau dia ini bisa berapa bulan ini bergerak sampai atas. Oke, sekarang kita apa lagi? W-star sudah, Speedo sudah. Oke, itu saja dulu ya biar cepat ya. Kita lihat Star S sektor nomor berapa? Nomor 2. Nah, sekarang kita lihat kalau pusat rotasinya itu bukan komposit. Star S2. Nggak ada. Ya. Error ya. Mungkin error nih. Nggak apa-apa. Kan kita lihat PBV ROE sektor nomor 2. Apa koneksi internetnya terganggu? Nah, agak ada masalah sedikit di server ya. Jadi ini starsnya kita perintah tadi untuk melihat rotasi bintang dengan pusat rotasinya adalah sektor ADC klik, baru keluar sekarang ya. Lama juga ini. 11.59 keluarnya 12.03. 5 menit. Berapa menit itu? 7 menit. Ada masalah. Oke, akhirnya keluar juga. Nah, kita bisa lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Di sini rotasi bintang dengan pusat rotasi ADC klik, kita lihat pusat rotasinya ya, bukan komposit. Nah, era ini konsisten dia bergerak di sana, dan di sini selain itu juga ada MNCN, LPPF kalau pusat rotasinya ADC klik. Oke, jadi konsisten antara IDX dengan sektoralnya, dia bergerak dari zona hope menuju zona ini. Kita lihat PBV ROE-nya. Era berada di mana? Era berada di kuadran yang kita cari-cari, yaitu ROI-nya di atas rata-rata dan PBV-nya di bawah rata-rata ya, berada di kuadran zona 4 ini dia. Dekat dengan auto. Oke. Oke, kita lanjut dengan volatility sektor nggak bisa ya. Kita lanjut dengan mulai pembahasan saham price dan volumenya. Kita mulai dengan VPA weekly era. Kalau kita tidak cepat nanti takut internetnya bermasalah lagi di server. Karena saya dapat informasi memang mereka ada maintenance hari Minggu. Era weekly Bapak Ibu, sinyalnya tidak ada untuk weekly. Kita lihat ini panic selling ya Bapak Ibu dari atas. Dia membentuk patternnya di weekly, dia membentuk kalau dari sini. Ini high ya, high. Ya, ini sudah high low, high low, dari situ juga bisa. Sekarang ini high, ini low ya. Kalau dia naik ke atas, kalau dia membentuk satu kali lagi, mudah-mudahan dia bottomingnya sudah terbentuk. Ini saling claiming auto reaction ya. Kita menunggu satu lagi disebut dengan secondary test. Untuk weekly secondary testnya belum ada. Tapi tidak apa-apa, nanti untuk di daily kita makan dulu apa yang ada. Jadi bottomingnya sudah kelihatan di 326. Kalau dia turun ke bawah untuk memberikan secondary test di weekly-nya
Alhamdulillah, kalau enggak kita tunggu kalau ada pullbacknya, karena dia kalau kita anggap sekarang ini adalah bottoming, kita anggap dia menjadi low ya. Ini menjadi L. Low, dia high, maka dia akan turun high low. Nanti di daily lah, yang gampang ya. Kalau weekly-nya memang masih tampaknya dia turun, karena ini kan volumenya kenaikan dia tidak signifikan. Itu saja mengapa saya masih pertama kali menganggap dia high low, dia high 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 low. Kita belum bisa melihat di weekly-nya. Tapi kita makan dulu apa yang ada. Kalau kita beli Bapak Ibu tidak boleh, bukan tidak boleh, target kita di 545 saja dulu lah. Yang penting profit dulu. Kalau beli di bawah ini jual di 545 atau mulai di atas 500 ini kita sell on strength ke atasnya, itu strateginya. Karena di sini nanti kita akan melihat supply yang sangat besar. Nah, untuk melihat supply besar itu kita pakai VBP weekly era. Nah, kita lihat dulu apakah benar di atas supply-nya besar atau tidak. Iya ini dia. Kelihatannya kita punya zona supply bahkan mulai 500 ya. Jadi mulai di sini nih Bapak Ibu, ini sampai dari sini sampai ke atas ini nyangkut semua orang nih. Ini nyangkut orang semua yang kalau tidak averaging down, dia akan berada di sini harga belinya. Oke, kita sekarang Bapak Ibu kalau kita beli boleh kita mulai sell on strength mulai 500 ini, karena dari sini ini kan kita tidak tahu nih ya. Kita mungkin misalnya kalau punya start lot kita beli jual di sini mungkin 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, atur-atur lah sampai ke atas, akhirnya sampai di sini. Sepanjang body ini nih. Ini disebut dengan sell mother candle. Ya, yang ini nih. Ya, jadi sepanjang body ini kita jualan semua. Oke. Kenapa volume yang dua ini dia tidak terlalu signifikan naiknya di weekly? Kita lihat sekarang daily. Nah, kita VPA era. Kita mainnya di daily nanti. Nah, di daily baru kita bisa baca wyckoff off-nya. Oke, target tadi kita mulai di sini ya, candlenya ini atau candle inilah. Kalau lihat dari daily ya sell model candlenya ini. Setelah dia keluar, dia mengetes ini lalu dia turun lagi. Jadi mulai 500 ke 540 ini kita pasang sell lah, makin bentuknya piramida. Oke, sekarang kita lihat selling climax masih tekan ke bawah lagi, berarti ini selling climax auto reaction secondary test atau selling climax auto reaction secondary test. Bebas-bebas aja nih selling climax-nya di sini. Auto reaction secondary test, jadi dia sudah bentuk bottom. Nah, oke. Sekarang dia langsung break ya. Jadi yang B-nya mungkin pendek saja kalau kita main di daily, kalau perlu panjang-panjang. Nah, di sini kita lihat sinyal daily-nya demo indicate strength, volumenya besar, ini white dan close-nya besar. Jadi memang kemarin ada alert dan diledakkan volume juga ya. Dan ini kuning dulu, tidak ada volume dulu baru dia meledak. Ini juga didukung ya, lihat nih sinyal buy. Jadi secara daily dia sudah pantas beli, cuman karena dia daily targetnya juga jangan tinggi-tinggi. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu, nanti kita cek stop loss di mana, tapi kalau Bapak Ibu belum punya, jaga atas, mungkin di sini beli 1 lot ya, atau 2 lot, atau 10 lot, berapapun. Nanti di sininya lebih besar ya, di sini mungkin 2 lot, di sini mungkin 4 lot, di sini mungkin 8 lot, ini mungkin 16 lot ya, atau bisa ini berapalah, pokoknya bentuknya piramida, makin ke bawah kita makin itu. Stop lossnya nanti kita cari mungkin di sini, nanti kita pakai F-fall ya. Jadi dia biasanya akan turun dulu. Dia akan mengetes 870 atau mengetes yang demand nanti di sini. Oke, untuk mengetahuinya kita pakai VBP era. Nah, di situ berarti dia selain mengetes yang atas ini tadi, jadi dari atas ini sampai di sini nih sebenarnya. Ini kan ada demand nih. Ini mana? Ini dia. Demand ya. Jadi dia bisa saja ngetes dari ke sini, ke upper downtrend yang tadi yang di break, sampai ini ya. Stop loss berarti di sini nanti. Oke, kita cek stop lossnya pakai, targetnya mana? Targetnya, iya targetnya sebenarnya kalau daily itu tadi kan saya bilang 500, ini ada supply. Nah, berhati-hati, nanti dilihat ya, ini supply juga nih Bapak Ibu. Yang beli di sini nyangkut juga semua sekarang. Jadi kalau kena di sini, ya kita mulai cicil jual lah. Ini fakta data bahwa dia memang ada banyak yang nyangkut di situ. Jadi trading plan-nya mungkin tadi di 540. Nah, di sini mulai cicil juga 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot, atau kalau punya 1000 lot ya 100 lot, 200 lot, 500 lot gitu ke atas.
Oke, sekarang kita akan lihat dengan evol era untuk melihat stop lossnya. Tidak terlalu signifikan, tapi dia power box Bapak Ibu. Power boxnya kita lihat di sini ya, ini dia break ini. Lalu dilihat bawahnya, lalu kita cari kalau kita asumsikan dia power box. Power box itu box yang besar ya, volume signifikan. Ini ada gap enggak ya? Ini kayaknya ada gap nih. Silahkan dicek nanti. Nah, stop loss kita cari swing terdekat. Nah, di sini stop lossnya. Jadi candle yang ini, 2 tick di bawahnya itu adalah stop loss. Jadi kalau dia turun, ke sini kita bisa buy nih. Sampai kena stop loss, kita exit. Oke. Kalau nggak paham Bapak Ibu tentang stop loss, baca bukunya aja lah nanti, atau di workshop saya bisa jelasin ini. Oke, kita lihat dengan wave ya. Wave era. Apakah sudah daily-nya sudah perubahan wave? Daily-nya sedikit lagi ya. Jadi Bapak Ibu di sini sempat mau berubah, tapi ternyata ini memvalidasi dia membentuk new low lagi, ZEP ya. Jadi dia masih down wave, down move. Kalau dia mau membentuk up move, dia harus break dulu volume ini. Nah, ini sedikit lagi nih ya. Dia nanti sedikit lagi. Jadi kita bisa beli masih alert pertama ya, early entry. Sinyalnya juga katanya untuk price action to weather bottom reversal pattern ya. Jadi need confirmation. Berikutnya kita akan lihat DOM. Ini untuk mengecek foreign flow. Kita cek dulu dominasi rasio dari era. Apakah asingnya dominan atau tidak? Asingnya untuk satu hari kemarin 91%, lokalnya 90%. Ini kayaknya asingnya tidak dominan. Kita cek dengan PIV ya. Kita mau lihat foreign flow-nya. Oh, asingnya begitu ya. Kadang-kadang tidak berkorelasi. Kadang-kadang sahamnya turun, dia naik nih. Gak bisa jadi acuan juga. Nih kalau di sini turun benar ya. Ini mulai sini naik benar. Jadi asingnya 2,47 dalam 5 hari 7,71, dalam 20 hari 4,81. Ya akumulasi lah, dalam 100 hari ada akumulasi di saham ini. Buktinya dari sini dia kelihatan naik ke atas. Besok Bapak Ibu kalau mau di itu juga bisa, mau beli di sini juga bisa ya, tapi stop lossnya itu 352 kurang 2 tick ya. Jadi ini kebetulan sama dengan fraktalnya, 3 stop loss sama dengan 3 4 8 ya. Jadi saya ingatkan jangan pernah trading tanpa stop loss. Jadi untuk stop loss 348. Dan kalau kita lihat ya agak ke atas ya. Oke, berikutnya kita akan lihat foreign flow map. Sektornya nomor 2, datanya 5 hari aja. Bisa data 5 hari, bisa data 20 hari. Salah. Foreign flow map. Sektor nomor 2, data 5 hari. Kita lihat. Oh, bermasalah lagi internetnya. Servernya bermasalah. Ya, agak lama ya internetnya. Bukan agak lama. Internet servernya lagi perbaikan. Era dalam 5 hari dia terjadi akumulasi, dia berada di uptrend, artinya asingnya akumulasi dalam 5 hari. Baik, sekarang kita cek dengan net map sektor nomor 2 data 5 hari. Kadang-kadang bisa, kadang enggak. Era ini ternyata lokalnya distribusi ya. Dalam 5 hari lokal distribusi. Bapak dan Ibu bisa cek untuk yang data 20 hari dengan perintah sektor nomor 2 data 20. Kita cek dengan tren era. Era under value ya, Q2. Oh, Q2 belum ada Q3-nya Bapak Ibu. Di sini di under value kalau percaya. Ingat di sini ada disclaimer-nya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini walaupun belum ada hijau uptrend-nya, MACD-nya sudah golden cross, sudah ngembang ke atas. Di sini ada gap, mungkin dia tutup ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu kalau lihat di sini, nah di sini ada kemungkinan akan menjadi support become resistance, atau ya di sini ada support.
Mungkin di sini akan menjadi resisten, di sini akan menjadi resisten. Jadi dia akan tutup dulu gap ini. Kalau kita lihat itu ya. Oke, kita lihat terakhir dengan PWS ERA. Nah, PWS ERA ini sudah menarik, Bapak Ibu. Kita bahas dulu di sininya, tidak ada sinyal buy atau ini. Trennya masih down, volume sangat besar, wide, very high, akumulasi dan strong. Yang penting ini juga sudah bagus ya. Selain volume price-nya tentu, akumulasi dan sudah strong. Lagi-lagi Bapak Ibu kita lihat sudah terbentuk ini. Nah, jadi yang kemarin ikut workshop bertanya, Pak, apakah sudah terbentuk ini? Kita lihat sudah terbentuk ini, garisnya sudah terbentuk, juga sudah sinyal buy dan juga di atas. Jadi belinya gimana? Kalau dia turun, ini adalah posisi demand zone-nya. Jadi kita buy-nya di sini. Ya, jadi kalau dia lagi turun, ini adalah posisi jual. Misalnya dia keluar sinyal turun nih, turun ke bawah, jualnya tunggu dia masuk. Turun ke bawah, jual tunggu dia masuk. Tunggu dia masuk. Nah, di sini kalau udah naik, belinya di mana? Tunggu dia gitu nanti. Dia akan masuk ke zona-zona abu-abu ini disebut dengan demand zone. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk analisa ERA. ERA juga diledakan volume, jadi silakan Bapak Ibu susun trading plan-nya. Mungkin dia the best time for buying, alertnya juga masih fresh, sangat ideal lah untuk membeli. Juga belum jauh-jauh naiknya, rotasi bintangnya bagus. Silahkan Bapak Ibu membuat trading plan-nya. Saya mohon maaf tidak bisa membuat tutorial trading plan. Sayang tidak ada workshop. Kalau ada workshop kita akan bahas ini menjadi tutorial trading plan. Baik, itu saja. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya, atau mungkin kalau ada waktu saya akan buat nanti tutorial update perintah robot yang baru ya, sedikit saja. Jadi, tapi itu sedikit-sedikit mudah-mudahan menambah tool untuk Bapak dan Ibu dalam trading. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.